Lembar Siro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi belajar Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, tema kali ini adalah beberapa cara untuk menghadang dakwah. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video dari channel Lembaran Siro. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini saya ucapkan salam kenal. Oke teman-teman, sudah siap? Kita lanjutkan. Beberapa cara untuk menghadang dakwah. Tatkala orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, mereka memeras pikirannya sekali lagi. Untuk itu mereka memilih beberapa cara untuk memupus dakwahnya, yang bisa disimpulkan dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, berupa ejekan, penghinaan, olok-olok, pentertawaan. Hal ini mereka maksud untuk melecehkan orang-orang muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka. Untuk itu mereka melemparkan berbagai tuduhan yang mengada-ada dan ejaan sekenanya terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka menyebut beliau sebagai seorang gila. Firman Allah yaitu langsung kepada artinya, mereka berkata, wahai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Ini dalam surat Al-Hijr ayat 6. Mereka menyebut beliau sebagai tukang sihir dan pendusta. Ini dalam firman Allah surat Shad ayat 4. Langsung artinya, dan mereka heran karena kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Shad ayat 4. Mereka menjelek-jelekkan dan menghadapi beliau dengan pandangan penuh amarah serta perasaan yang meluap-luap penuh emosi. Firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 51 langsung artinya, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya iya, Muhammad benar-benar orang gila. Jika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sekitar beliau, mereka mengolok-olok dan berkata, inilah rekan-rekannya, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Ini dalam surat Al-An'am ayat 53. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Padahal Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Ini dalam surat Al-An'am ayat 53. Keadaan mereka seperti yang difirmankan Allah kepada kita dalam surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman, dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak diutus sebagai penjaga bagi orang-orang yang beriman. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, menjelek-jelekkan ajaran beliau, menghembuskan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Mereka tiada henti melakukannya dan tidak memberi kesempatan kepada manusia untuk menelaah dakwah beliau. Mereka berkata tentang Al-Quran, dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintakan supaya dituliskan, maka dibacakan dongengan itu kepada setiap pagi dan petang. Itu dalam surat Al-Furqan ayat ke-5. Mereka juga berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 4. Mereka berkata tentang diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa Rasul ini
memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 7. Di dalam Al-Quran terdapat banyak contoh penentangan mereka terhadap beliau. Oke teman-teman, kita lanjutkan yang ketiga. Menandingi Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka menyebutkan bahwa suatu kali ada An-Nadhr bin Al-Harith berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai semua orang Quraisy, demi Allah telah datang satu urusan yang kalian belum bisa mencari alasan untuk menghadapinya. Muhammad ketika menjadi seorang pemuda belia di tengah kalian merupakan pemuda yang paling kau ridhoi, paling jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. Ketika kalian melihatnya setelah dewasa dan datang kepada kalian dengan apa yang dibawanya, kalian mengatakan, ia seorang penyihir. Tidak, demi Allah, ia bukan penyihir. Kita telah mengetahui sihir beserta hembusan dan buhul-buhulnya. Kalian mengatakan, ia seorang dukun. Tidak, demi Allah, ia bukan seorang dukun. Kita telah melihat perdukunan, mempermalukan mereka, dan mendengar keberanian mereka. Kalian mengatakan, ia seorang penyair. Tidak, demi Allah, ia bukan penyair. Kita tahu syair dan jenis-jenisnya. Kalian katakan, ia orang gila. Tidak, demi Allah, ia bukan orang gila. Kita telah mengetahui orang gila. Dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak berbisik-bisik, dan tidak bertindak tanpa kontrol. Wahai seluruh orang Quraisy, perhatikanlah urusan kalian karena demi Allah, kalian sedang menghadapi urusan yang besar." An-Nadhr kemudian pergi ke Hirah. Di sana ia mempelajari kisah-kisah Raja Persia, perkataan Rustum dan Asfandiar. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan suatu pertemuan guna mengingatkan orang-orang kepada Allah dan menyampaikan peringatan dari siksanya, An-Nadhr mengikuti dari belakang lalu berkata, "Demi Allah, penuturan Muhammad tidak sebagus yang kututurkan." Ia lalu menuturkan kisah raja-raja Persia, Rustum dan Asfandiar. Ia berkata, "Dengan modal apa penuturan Muhammad bisa lebih baik daripada kata-kataku?" Riwayat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa An-Nadhr membeli beberapa penyanyi perempuan dari kalangan budak. Setiap ada orang yang tidak mau mendengarkan kata-kata Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menghadiahkan penyanyi itu kepadanya dan siap melayani, menyiapkan makan, minum, dan menyanyi untuknya. Tujuannya agar ia tidak tertarik kepada Islam. Tentang hal ini Allah menurunkan ayat. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Ini dalam surat Luqman ayat 6. Oke, teman-teman, kita lanjutkan yang keempat. Menyodorkan beberapa bentuk penawaran sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah sebagai jalan tengah. Orang-orang musyrik siap meninggalkan sebagian dari apa yang ada pada diri mereka, dan begitu pula Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Maka mereka ingin menginginkannya supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu." Dalam Quran surat Al-Qalam ayat 9. Ada riwayat Ibnu Jarir dan At-Tabrani yang menyebutkan bahwa orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menyembah sesembahan mereka selama setahun dan mereka menyembah Rabb beliau selama setahun kemudian. Riwayat lain menurut Abdul bin Humaid menyebutkan bahwa mereka berkata, "Andaikan engkau mau menerima sesembahan kami, kami pun mau menyembah sesembahanmu." Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf di Ka'bah, beliau berpapasan dengan Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza dan Al-Walid bin Mughirah bin Khalaf dan Al-As bin
Wa'il As-Sahmi, mereka ini adalah para tetua kaumnya. Mereka berkata, wahai Muhammad, kesinilah, kami mau menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga harus menyembah apa yang kami sembah, sehingga kita bisa saling bersekutu dalam masalah ini. Jika apa yang engkau sembah ternyata lebih baik dari apa yang kami sembah, maka kami akan melepas apa yang seharusnya menjadi bagian kami. Dan jika apa yang kami sembah ternyata lebih baik dari apa yang engkau sembah, maka engkau harus melepas keyakinanmu. Lalu Allah menurunkan surat Al-Kafirun ayat 1-5. Allah telah menetapkan penawaran mereka yang menggelikan itu dengan rincian yang pasti seperti ini. Boleh jadi ada perbedaan riwayat mengenai masalah ini karena memang mereka menyodorkan penawaran tidak hanya sekali saja. Sementara Ibnu Jarir dan yang lainnya meriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah, sembahlah Tuhan kami setahun, kami pun akan menyembah Tuhanmu setahun. Maka Allah menurunkan ayat, katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 64. Oke teman-teman, untuk kali ini kita cukupkan sekian. Pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan dengan tema berbagai macam tekanan. Jadi tekanan-tekanan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, saya akhiri teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.